Mana yang lain? Udah sempat banyak tadi. Udah sempat banyak tadi masuk. Ya. Bentar yang lainnya kita tunggu. Saya baru selesai ngisi kajian ini. Udah lancar hafalannya? Insya Allah ya. Ya, biar saya kirim sama kawan-kawan yang lain. Sudah disediakan Al-Quran apanya? Al-Quran terjemahnya? Sudah. Sudah. Alat tulis sudah? Alat tulis? Sudah ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya kan? Kedengaran suara saya Bunda ya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita pasang niat, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita memahami agama Allah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihafal tempo hari itu berguna untuk hafalan. Kalau ditanya seperti ini ya. Ini masing-masing saya tanya contoh. Bunda Jamilatun, apa kalimah? Coba hidupkan mikrofonnya, itu nggak kedengaran. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Di situ. Ada berapa kalimah? Ya. Sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Apa isim? Isim nama. Apa fi'il? Fi'il pekerjaan. Apa huruf? Huruf tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat isim ada? Tanda-tanda kalimat fi'il. Tanda-tanda kalimat isim ada? Sebutkan. Ada tujuh. Sebutkan. Tanwin, al, huruf jar, mudhof, musnad ilaih, nida. Apa tanwin? Harokat yang double. Ada berapa tanwin? Ada 3. Sebutkan. Dhammah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Contohkan. Yaidun, yaidan, yaidin. Contohkan al. Alhamdulillah. Jar ada? Jar ada 3. Sebutkan. Tanwin, mudhof ilaih. Kasrah tanwin, mudhof ilaih. Contohkan. Min, yaidin, robil alamina. Huruf jar ada? 19. Sebutkan. Min, ila, an, ala, fi, rubba, wa, ruba, ba, qaf, lam, waw, kosam, ba, kosam, ta, kosam,
hatta. Faedah min? Ibtida. Kalau bisa nggak usah ditengok catatannya. Berarti belum kokoh ya. Faedah min? Ibtida. Ila? Intiha. An? Mujawazah. Ala? Ala Isti'la. Isti'la. Fi? Fi dorfiyah. Rubba? Taklil atau taksir. Waw rubba? Taklil atau taksir. Ba? Ba isti'anah. Kaf? Kaf. Tasbih. Lam? Yofi. Waw kosam? Kosam. Ba kosam? Kosam. Tak kosam? Kosam. Mus? Dorfiyah. Munzu? Dorfiyah. Khala? Isti'na. Istisna. Istisna. Istisna itu artinya pengecualian, kecuali gitu ya. Khala. Ada? Istisna. Hasya? Istisna. Ghaya? Goyah. Goyah. Hatta. Hatta? Hatta? Hatta goyah. Iya. Apa mudhof? Bunda Umul? Bunda Umul, apa mudhof? Susunan pertama dari idopa. Ini Bunda Umul ya. Bunda Jamilatun Susunan apa dulu ya? pertama Apa dari itu idopa. mudhof? Apa mudhof? Susunan pertama dari idopa. Mudhof. Pertama, mudhof itu susunan yang pertamanya. Susunan kedua dari Kalau idopa. contohnya kan Rabbil Alamina, berarti Rabbi itu yang mudhof. Ya. Ya, Al-Alamina itu mudhof ilaih. Begitu ya. Apa mudhof? Susunan pertama dari idopa. Nah, di ujung kata idopa itu kan susunan pertama dari idopa. Lalu ditanya lagi, apa itu idopa? Apa itu idopa? Nggak bagus koneksinya ya. Apa itu idopa? Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Susunan mudhof. Susunan mudhof. Mudhof. Iya, dan mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Susunan kedua dari idopa. Contohkan. Contohkan. Rabbil Alamina. Nah beginilah ya maksudnya ya. Jadi hafalan itu sebetulnya adalah titian. Contohnya kan kasrah, kasrah tanwin, mudhof ilaih. Contohnya bismi Zaidin Rabbil Alamina. Jangan dibaca bismillah, enggak. Bismi itu kan kasrah, tuh. Bismi. Bismi kan di bawahnya kan mi itu kasrah. Kasrah itu artinya garis harokat bawah itu ya. Udah itu lagi Zaidin. Zaidin itu kan kasrah tanwin. Kita berbeda dengan aturan ketika membaca Quran. Kalau membaca Quran mungkin nggak menggunakan istilah kasrah tanwin, tapi kasratain. Ini kan belajar nahu kita, belajar nahu sorob. Udah itu ada istilah, jangan membaca Rabbil Alamin. Kita lagi tidak membaca tajwid, tapi lagi memahami kalam Allah gitu ya. Rabbil Alamin. Nah, itu sudah ada Al-Quran terjemah perkata? Sudah? Itu Al-Fatihah dibuka ya. Ini sebetulnya untuk meeting yang ini kita izinkan sajalah Al-Quran, tapi besok kita nggak pakai itu lagi ya. Beli kitab fikih Fathul Muin, karena khawatir kita ada yang lagi haid atau yang sebagainya agak susah. Jadi kita pakai kitab fikih, nanti kitab-kitabnya saya share untuk agar dibeli dengan kitab yang serupa. Dalam 40 hari kita akan belajar. Kalau tak bisa membeli kitabnya, bisa pesan sama Yai Muharrar ya. Nah, ya. Coba ditengok Bismillahirrahmanirrahim dulu. Coba ditulis di buku, tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Coba ditulis dulu. Bunda Umul coba ditulis Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah? Sudah selesai? Ah, ini guna kita belajar yang ini nih ya. Bismi itu artinya apa, Bunda Jamilatun? Bismi. Kalau dalam terjemah perkata itu, bismi itu artinya apa? Bismi ya Ustaz. Bismi, ya bismi. Artinya apa? Dan dengan. Ah? Bismi itu artinya dengan nama ya? Dengan nama. Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Udah ditulis itu? Sudah ditulis? Bunda Umul sudah ditulis? Sudah. Kita pecah dulu ya untuk mengenal, karena begini. Di dalam Imriti, Sudah. di pondok pesantren dulu ada nazam seperti ini. Wanahu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufhama. Wanahu dan nahu itu aula awalan ayyulama. Pertama sekali untuk dipelajari. Idil kalamu dunahu la yufhama. Jadilah kalam, perkataan apapun tidak bisa dipahami tanpa nahu itu. Kita hafal Quran, kalau nggak paham nahu sorob, itu hanya sekedar seperti nyanyi aja. Tak paham kita maksudnya. Begitu. Jadi guna nahu ini kita bisa dulu sekali itu Al-Quran itu nggak bertitik sama nggak berbaris, nggak ada harakat. Jadi orang-orang terdahulu dia belajar ilmu nahu sorob ini untuk memahaminya. Dengan metode ini, insya Allah kalau dibandingkan dengan pondok-pondok yang lain yang ada akan ada perbedaannya. Sudah. Bismi itu sebetulnya dua itu. Dua dia itu, satu ba, bi, satu ismi. Kalau mau menengok perbedaannya, coba tengok surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba tengok. Itu gak ada alifnya itu kan. Coba ditengok dalam surah Al-Alaq. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ada nggak alifnya di situ? Di surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ada nggak ketika bismi itu? Iqra' bismi rabbika. Bismi itu ada nggak alifnya? Susunnya kan ba alif sin mim ya. Tapi kalau bismillah alifnya dibuang. Nah, berarti pada dasarnya itu dia itu dua kalimat. Satu kalimat ba, satu kalimat ismi. Gitu loh. Ba. Apa arti kalimat tadi? Apa kalimat? Ucapan yang satu. Nah, ba itu ucapan yang satu dalam bahasa Arab. Kita cerita bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ba itu sendiri. Ucapan yang satu. Ba itu adalah ucapan yang satu. Ismi itu juga ucapan yang satu. Nah, kita pahami dulu. Ba itu kalimat apa? Kalimat tadi ada berapa kalimat? Ada 3. Sebutkan. Ada 3. Nah, ba itu kalimat isim apa fi'il apa huruf? Isim, fi'il, huruf. Huruf. Jelasnya huruf apa dia? Huruf. Huruf jer. Iya, karena kan ada itu. Ba huruf jer itu ya kan? Faedahnya apa ba itu? Huruf jer. Isti'anah, menggunakan dengan ya. Huruf jer itu gunanya jer itu kasrah, membaris bawahkan dia. Jadi bismi, kan ismi itu mimnya itu kan baris bawah itu ya. Baris harokat bawah ya.
Nah, ba itulah yang bertugas membarisbawahkan itu. Kalau nggak ada huruf ba itu jadi ismu. Iya. Karena pada dasarnya ropa. Ismun. Ba itu bertugas membarisbawahkan mi itu. Bismi. Kalau nggak ada ba-nya dia jadi ismu. Ismullah. Itu. Macam kalau kita cerita. Kalau bersumpah. Bersumpah biasanya orang kayak mana? Kalau pakai nama Allah. Sumpah itu kan kosam. Wallahi lillahi. Wallahi billahi. Ya. Wallahi tallahi. Billahi. Kalau lillah enggak. Kalau lillah itu karena. Lillah itu karena Allah. Li itu lam. Lam itu untuk apa? Lam faedahnya apa? Faedah lam. Dalam huruf jar. Lam milki. Lam itu milki. Artinya milik. Enggak cocok. Yang sumpah itu kosam. Kosam 3 itu. Wa kosam, ba kosam, ta kosam. Kenapa dibaca wallahi? Kenapa lillahi? Kenapa tallahi? Kenapa billahi? Karena itu adalah huruf jar. Huruf yang membarisbawahkan. Huruf yang membarisbawahkan isim. Isim itu nama. Ya. Apa huruf? Bunda Umul, apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Apa isim? Tidak nama. Apa isim? Nama. Apa fi'il? Nama. Apa fi'il? Nama. Apa huruf? Pekerjaan. Pekerjaan. Jadi disitulah patoknya. Jadi kalau tidak pekerjaan, tengok itu nama tidak. Kalau di alam ini kan tengok. Kalau tidak nama, tidak pekerjaan, berarti huruf. Nah itu ba itu artinya dengan. Dia bukan nama, dia bukan pekerjaan, berarti dia huruf. Karena artinya dengan. Begitu. Karena dia artinya dengan. Seperti itu. Kalau untuk tanda-tanda, artinya dengan tanda-tanda itu, kita tahu itu isim atau fi'il. Itu menentukan di dalam perkataan itu, kalam itu ya. Nah, berarti ba itu tadi apa? Ba itu kalimah apa Bunda Jamilatun? Huruf jar. Kalimah huruf jar langsung ya. Kalimah huruf jar. Alba kalimah huruf jar. Sebab itu maksudnya tanda-tandanya itu. Sebab apa? Huruf itu apa tanda-tandanya? Tanda-tanda kalimah huruf apa? Tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Nah itu. Jadi arti tidak tanda-tanda kalimah huruf itu tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Gitu. Seperti itu tanda-tandanya. Patut itu artinya apa? Menerima. Tidak menerima dia. Yang lalu kan sudah kita bahas. Arti patut itu menerima. Itu sebetulnya bahasa Arab. Kekurangan pihak pesantren sekarang adalah mereka terus menghafal nazam, syair, tapi nggak praktek. Jadi agak susah. Itu. Makanya ada yang mondok sampai sekian tahun, jumpa kok susah ya memahami nahwu shorof gitu. Karena mereka nggak langsung praktek. Udah, itu udah selesai ya. Jadi ba kalimah apa? Coba jawab sama-sama. Ba kalimah. Kalimah. Huruf apa? Sudah jelas. Huruf jar. Huruf. Iya. Kalau belum jelas, pakai kalimah huruf saja. Ya. Maksudnya kalau yang huruf yang 19 itu pasti huruf jar lah itu. Min ila ana la fi rub wa ruba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mus munzu qala ada hasya hatta. Nah, faedah ba itu tadi apa? Faedah ba? Isti'anah artinya dengan. Nah, dengan ya. Artinya dengan. Isti'anah itu dari kata ista'ana, yasta'inu.
isti'anatan. Ya, isti'anah. Kalau nasta'in kan ada al-fatihatu nasta'in, meminta tolong. Jadi isti'anah itu pertolongan dengan nama Allah. Jadi arti dengan itu, ba itu memohon pertolongan gitu. Memohon pertolongan, nama Allah itu jadi pertolongan. Gitu loh. Udah, lanjut. Setelah ba itu kita bahas apa? Setelah bacaan ba itu kita bahas apa? Ismi ya. Ismi. Sebetulnya ismi itu dibuang alifnya itu. Bismi. Ismi. Ismi kalimah huruf apa? Bunda Jamilatun. Ismi kalimah apa? Ismi kalimah apa? Kalimah isim. Ya, kalimah isim. Sebab? Kalimah isim. Apa sebabnya? Sebab itu tengok alamat. Alamatnya, tanda-tanda kalimah isim ada berapa itu? Tanda-tanda kalimah isim ada? Ada dari 7 itu lah ditengok. Dari 7 itu. Yang mana yang mengena kepada ismi ini? 7. Apa saja yang jelas? Tanda-tanda ismi tadi. Ismi kalimah isim. Sebab pertama jelasnya huruf jer ya. Kan ada di situ. Tanda-tanda kalimah isim ada 7. Tanwin, al, jer, huruf jer. Kan jelas tuh huruf jer itu. Yang pertama kan huruf jer. Itu tanda kalimah isim. Setiap ada huruf jer berarti dia isim. Habis itu lagi apa? Jer. Di bawah mi itu ismi itu kan jer. Jer itu kasrohnya. Mudof. Ya kasrohnya dulu. Kasrohnya. Habis itu yang ketiga apa? Mudof. Jadi tandanya itu ada 3. Huruf jer, jer, dan mudof. Mudof itu kan kata majemuk. Jam, tambah dinding, jam dinding. Nama, tambah Allah, nama Allah. Kan gitu ya? Jadi ismi itu coba kita ulang. Ismi kalimah apa? Kalimah isim. Sebab? Kalimah isim. Apa yang pertama nampak? Huruf jer, huruf ba itu ya. Huruf jer. Enggak kasro. Kasro itu sebutannya pangkal pertama apa? Judulnya jer kan? Kasro. Jer ada 3. Kasro, kasro tanwin, mudof ile. Nampak dalam catatannya kan? Jer ada 3. Kasro, kasro tanwin, mudof ile. Jadi ismi itu kasro kan? Kasro. Ya. Ismi itu kasro. Jadi karena ismi kasro, berarti dia dihukum jer. Jadi susunannya itu, tandanya itu, tanda pada ismi itu ada 3. Huruf jer, jer, dan apa? Mudof. Mudof. Mudof itu susunan pertama dari idopa. Idopa, susunan mudof dan mudof ile. Mudof ile, susunan kedua dari idopa. Jadi ismillahi itu adalah susunan mudof, mudof ile. Kata majemuk. Begitu. Sudah ya? Masuk yang ketiga. Apa itu? Setelah bismi. Allah. Setelah bismi, Allah. Ini Al-Fatihah tadi. Kita cerita Al-Fatihah masih. Iya. Iya. Saya mau membedakan antara Iqra dengan Bismillah pada Al-Fatihah. Sebetulnya nggak diizinkan nih pakai Al-Quran. Cuman kalau kita beli kitab dulu, mungkin kita nggak belajar. Agak susah. Jadi untuk awal-awal pakai Al-Quran aja dulu yang ada ya. Untuk ke depan, diwajibkan beli kitab. Bisa dicari di tempatnya masing-masing. Atau bisa pesan yang mana memungkinkan. Udah, habis bismi apa lagi? Bismillahi. Allahi ya. Nah, Bunda Jamilatun, Allahi itu kalimah apa? Isim. Isim. Sebab? Sebab nama. Sebab? Sebab nama. Hah? Nama. Sebab itu tengok tanda-tandanya. Sebab tanda-tanda. Tanda-tandanya. Kalau ditanya apa isim baru nama. Nama itu kan nama Allah itu ya. Allah itu sebab apa? Coba tengok yang 7. Kalau isim tengok tandanya yang 7. Apa aja yang kena dia di situ? Yang dapat. Pertama, al ya, kan ada alnya.
Oke, al. Al. Habis itu apa lagi? Jer. Ya, jer. Ya, jer. Karena menjadi apa dia? Jer. Mudhof ilaih. Berarti tanda kalimat isim pada Allah itu dua. Isim. Kalimat isim. Al dan Udah pilih. jer. Kita nggak memakai yang itu. Jer itu Jer. ada tiga. Kita ngambil yang apa namanya itu? Judul pokoknya. Tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musnad ilaih, nida. Kita nggak pakai mudhof ilaih, nggak gitu. Yang judul pokoknya itu yang dari 7 itu. Seperti tanwin, kita nggak sebut dhammah tanwinnya tapi tanwin gitu. Nah, coba kita ulang lagi. Coba kita ulang dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ba kalimat apa? Bunda Jamilatun. Kalimat isim. Ba. Huruf ba, bi, ba. Ba kalimah huruf. Ba kalimah. Kalimat isim. Ba, huruf ba. Dalam bahasa Arab, kalau hurufnya satu, nggak dibaca bi. Seperti kalau apa langsung sebut namanya. Al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Begitu. Tapi kalau dua digandeng seperti al. Nggak alif lam. Al gitu. Ba kalimah apa? Huruf jer. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan kalau huruf itu tengok tanda-tandanya. Masing-masing kan punya tanda. Ini kan kita baru cerita tanda ini. Ya, sebab itu tandanya. Bunda Umul, ismi kalimah isim. Sebab Isim. Isim. enggak pakai kasro kita. Kita pakai jer ya. Sebab Pertama sekali apa kasro. yang jumpa, Bunda Umul? Huruf jer ya. Jer. Jer. Kan sebelum ismi tadi kan huruf jer duluan. Maka disebut tanda ismi itu Iya. ya jaringan saya agak apa. Coba bismi, ismi, kalimah apa tadi? Isim sebab Kalimat isim. sebab Isim. huruf jer dan mudhof. Sebab jer. Ada 3 dia. Huruf jer dulu bi. Habis itu jernya karena ismi dan dia menjadi posisinya mudhof. Ya, atau huruf jer, mudhof dan jer, bisa gitu ya. Huruf jer, mudhof dan jer, itu lebih bagusnya. Huruf jer, mudhof dan jer. Allah kalimat apa? Kalimat isim sebab Kalimat isim. al dan Jer. jer. Nah, begitu. Coba Ar-Rahmani, Jer. Bunda Jamilatun. Jer. Ar-Rahmani, kalimat apa? Kalimat Ar-Rahmani kalimat apa? Kalimat isim. Sebab apa? Coba perhatikan tanda-tanda kalimat isim itu. Ada berapa dia dapat? Al sama apa? Mantap. Berarti udah tahu ini Bunda Umul ini caranya. Jer. Jer.
Karena kalau dalam kitab Jurumiyah tanda kalimat isim itu cuma 4. Kalau dalam metode ini sampai 7. Jadi dia sampai mendalam. Tanda kalimat isim itu kalau dalam Jurumiyah itu kan cuma 4. Tanwin, al, jer, huruf jer. Kan itu aja. Musnad ilaih, mudhof, sama nida itu nggak ada. Jadi kalau kita belajar ilmu nahu ini tanggung, maka nanti nggak sempurna pemahaman. Sudah, berarti udah dapat ya. Sekarang Ar-Rahimi. Sebab? Bagus. Nah, sebetulnya pertanyaannya itu bisa panjang itu, cuma kita padakan sampai sedikit aja. Nah, pertanyaannya begini, contohnya ba, kalimah huruf jer, sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Mabni, sebab tidak bisa berubah. Mabni kasrah, ta'aluk pada lapas abtadi'u. Faedahnya isti'anah. Gitu. Ismi kalimah isim, sebab huruf jer, mudhof dan jer. Mu'rab, karena bisa berubah. Berubahnya ismu, isma, ismi. Nah, itu kalau kita terus belajar itu, nanti tambah lama tambah banyak. Artinya paham. Gitu. Ya. Ini siapa yang masuk nih? Bunda Jamilah. Jamilah apa ya? Ya, apa kabar? Bunda Jamilah. Salam. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah hafal? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Coba kita tes ya. Nah, Apa kalimat? barusan kurang tidur langsung dites Ustaz. Iya. Iya. Coba Bunda Umul, apa kalimat? Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Sebutkan. Ucapan yang satu. Ucapan yang Enggak usah kalimat. Ya. Langsung aja isim fi'il huruf. Kalau kita sebut, kenapa saya sering larang itu untuk nambah-nambah? Karena akan menyusahkan kita nanti. Iya. Ada berapa kalimat? Ada 3. Sebutkan. Ada berapa? Apa isim? Isim. Apa fi'il? Huruf. Apa huruf? Nama. Itu kan kalau itu mendasar, enggak perlu susah kita. Bunda Tidak nama, Jamilatun. tidak pekerjaan. Jamilatun Nafisa. Ya. Tanda-tanda kalimat isim ada? Ada 7. Sebutkan. Ada 7. Tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musnad ilaih. Tanwin, al, jer, mudhof, huruf jer, mudhof, musnad ilaih, nida. Nida. Apa tanwin? Harokat yang double. Ada berapa tanwin? 3. Sebutkan. Domah tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Contohkan. Yaitun. Jangan tukar-tukar ya. Nanti menyusahkan. Kan yang lalu kan ada gitu ya. Iya. Doma tanwin, kasroh tanwin, doma tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin. Lalu ditukarnya. Zaidan, Zaidin, Zaidun. Nggak bisa. Nanti contohnya nggak sesuai. Doma tanwin itu berarti contohnya yang pertama Zaidun. Itu loh. Fathah tanwin berarti contohnya yang kedua Zaidan. Kasroh tanwin berarti contohnya yang ketiga Zaidin. Nah, itu susunannya itu udah betul. Ya. Contohkan al. Alhamdulillah. Kenapa kita memakai contoh alhamdulillah? Kan bisa saja yang lain. Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Contoh itu harus istiqomah, harus jelas. Itu saja. Nanti salah satu untuk melancarkan ini bisa dijadikan sebagai amalan untuk anak-anak kita. Jadi kalau ada anak tanya, walaupun dia belum bisa ngomong, kita kayak ngomong sama dia. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Ada berapa kalimat? Ada 3. Sebutkan isim fi'il huruf. Apa isim? Nama. Apa fi'il? Pekerjaan. Apa huruf? Tidak nama, tidak pekerjaan. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Sebutkan tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musnad ilaih. Tanwin, al, jer, huruf jer, mudhof, musnad ilaih, nida.
Apa tanwin? Harakatnya yang double. Ada berapa tanwin? 3. Sebutkan. Doma tanwin, patah tanwin, kasrah tanwin. Contohkan. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Contohkan al. Alhamdulillah. Jar ada 3. Sebutkan. Kasrah, kasrah tanwin, mudhaf ilaih. Contohkan. Bismi Zaidin Rabbil Alamina. Huruf jar ada 19. Sebutkan. Min ila an ala fi rubba wa rubba ba kaf lam wa qasam ba qasam tak qasam mus munzu qala ada hasya hatta. Faedah huruf min. Ibtida ila intiha ala isti'la an mujawaza. Faedah huruf min. Ibtida ila intiha an mujawaza ala isti'la fi zarfiyah. Rubba taklil atau taksir, wa rubba taklil atau taksir. Ba isti'ana, kaf tasbih, lam milki, wa qasam qasam, ba qasam qasam, tak qasam qasam. Mus zarfiyah, munzu zarfiyah, khala istisna, ada istisna, hasya istisna, hatta ghayah. Gitu. Apa mudhaf? Susunan pertama dari idhofah. Apa idhofah? Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Contohkan Rabbil Alamina. Musnad ilaih ada 6. Sebutkan. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, maf'ul bih pertamanya zanna wa akhwatiha. Contohkan fa'il, ja'a Zaidun. Bisa juga diganti sebetulnya doroba Zaidun. Tapi nanti agak ragu di naibul fa'il jadi duriba Zaidun. Udah, kalau tidak kita sepakati saja doroba Zaidun. Doroba itu, kalau doroba Zaidun sebetulnya kalimatnya belum sempurna itu. Artinya Zaid telah memukul. Siapa yang dipukulnya? Tapi kalau ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Jelas dia datang. Karena doroba itu adalah fi'il muta'addi, fi'il yang memerlukan kepada objek. Objek pemukulan. Siapa yang dipukulnya? Atau apa yang dipukulnya? Maka kalau hanya doroba Zaidun atau dorobat Ummul, ya, Bunda Ummul memukul. Itu nggak bisa, nggak sempurna itu. Siapa yang dipukul atau apa yang dipukul? Jadi kalau ja'at Jamilatun Nafisah, telah datang Bunda Jamilah, ya, Nafisah, ya, seperti itu. Jadi contohkan fa'il. Doroba Zaidun, atau yang pasnya ja'a Zaidun. Doroba Zaidun bisa juga. Naibul fa'il, duriba. Duriba itu bermakna negatif, apa? Pasif. Dipukul. Zaid dipukul. Pemukulnya nggak diketahui. Udah itu lagi mubtada. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Isimnya kana wa akhwatiha. Kana Zaidun qaiman. Adalah Zaid berdiri. Isimnya inna wa akhwatiha. Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri. Isimnya maf'ul bih pertamanya zonna wa akhwatiha. Zonantu Zaidan qaiman. Aku menyangka Zaid berdiri. Begitu. Apa nida? Panggilan. Ada berapa huruf nida? Ada berapa? 8. Sebutkan. Ai, ya, ayah, hayawa. Contohkan. Ya Zaidu. Panggilan dia. Ya Zaidu. Bunda Jamila sudah bisa? Sudah connect? Masih pening? Sudah. Fi'il ada berapa, Bunda Jamila? 3. Sebutkan. Madi, mudhari, mubtada, amar. Itu nengok kertas ya? Enggak, Ustaz. Hafalan ya? Biar kokoh pemahaman. Kalau hanya ditulisan nanti nggak tahqiq ilmunya. Makanya kita ngapalnya sedikit-sedikit. Fi'il ada? Fi'il ada 3. Madi, sebutkan. Amar. Tanda-tanda kalimat fi'il madi? Patut tak ta'nis sakinah. Patut tak ta'nis sakinah. Contohkan. Dorobat. Dorobat itu pada dasarnya doroba. Ada dorobat. Itulah ta ta'nis sakinah itu. Ta'nis, ta perempuan, sakinah yang mati, sukun. Dorobat. Seperti qomat. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Qomat.
Qomat itu fi'il madi tuh. Fi'il madi. Kalau di dalam bahasa Nahu sering diterjemahkan artinya telah. Telah. Tanda-tanda kalimat fi'il mudhari apa? Tanda-tanda kalimat fi'il mudhari? Masukkan huruf mudhari'ah. Huruf mudhara'ah. Ada berapa huruf mudhara'ah? Ada 4. Sebutkan. Hamzah, nun, ya, ta. Nah, hamzah, nun, ya, ta. Jangan alif ya. Hamzah dia. Terkumpul pada lapas? Ana itu. Ana itu. Biar mudah kan? Hamzah, nun, ya, ta, ana itu. Contoh? Coba contohkan. Ya 1000. Yadribu. Ya-nya itu. Kemasukan huruf mudhara'ah ya itu kan ada hamzah, nun, ya, ta. Ada yadribu, ada adribu, ada nadribu. Ya. Ada adribu, ada nadribu, ada yadribu, ada tadribu. Itulah tanda huruf, tanda fi'il mudhari itu. Nasta'inu, kan na-nya itu di pangkal ya. Na'budu, na'budu. Nah itu. Na'budu. Tapi Ya, peletakannya ada di depan kalimat ya. Kenapa? Peletakannya ada di depan kalimat. Iya, di depan. Dia melekat ya, melekat. Kayak itu tadi, patut tata nisakina itu kan, tanya itu kan melekat ya di akhir. Kalau belajar di pondok dulu kan, tanda kalimat fi'il itu kan qad sin saufa ya, sama tata nisakina. Tapi kan nggak semua pakai qad, nggak semua pakai sin, nggak semua pakai saufa. Dah, arti fi'il mudhari itu sedang. Sedang. Udah itu tanda-tanda kalimat fi'il mudhari, tanda-tanda kalimat fi'il amar. Menunjukkan makna perintah dan patut tidak muannas mukhatabah. Nah, contohkan. Contoh idribi. Idribi. Idrib itu artinya pukul. Pukul olehmu. Perintah itu pukul. Idribi, ya mu'annas mukhatabahnya itu yang di B-nya itu. Kan ada ya-nya itu idribi. Idribi, ya-nya itu. Itulah ya mu'annas mukhatabah. Dalam Al-Fatihah kan ada ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Coba tengok terjemahannya itu. Artinya apa itu? Ihdina apa artinya? Tunjukilah. Tunjukilah. Makna perintah enggak itu? Tunjukilah kami. Ada kata lah, tunjukilah. Berarti itu fi'il apa? Dalam Amar. Gitu loh, amar. Memang ada Amar. hamzah di depannya itu ya. Tapi Amar. bukan, maknanya kan perintah. Tunjukilah. Gitu loh memahaminya. Ini baru satu halaman. Kalau tahu halaman yang banyak nanti luar biasa itu. Tunjukilah kami. Ihdinas sirata. Ke jalan as-sirata al-mustaqim. Yang lurus ya. Seperti itu. Al-mustaqimah. Dan itu lagi tanda-tanda kalimah huruf. letak patutnya tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Tidak ada katanya. Jangan tambah ya. Tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Apa arti patut yang lalu? Arti patut itu apa? Menerima. Menerima. Tidak menerima tanda-tanda kalimat isim yang 7 dan tanda-tanda kalimat fi'il yang fi'il madi, mudhari dan amar. Ya. Bunda Hilya, apa kabar? Bunda Hilya? Ini kita batasi ya. Dekat nanti jam 11 kita batasi. Ini yang masuk siapa ini? Saya. Bunda Nur, Bunda Nur. Ya. Ini Mila Nur ya? Iya. Bukan, saya Milanur, Ustaz. Yang mana ini? Yang Mila Nur? Yang bangun tidur. Oh, yang Jamilah ini? Iya. Pakai Facebooknya lain? Facebooknya namanya Jamila Mila.
Oh iya, iya. Nanti videonya, linknya saya share di grup. Ditengok lagi. Ini kan siaran langsung. Jadi bisa diputar ulang. Nanti tugasnya itu mendeteksi kata. Contohnya ba kalimah huruf jer. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Faedahnya ba itu isti'anah. Itu aja ditulis ya. Udah itu lagi Allah ismi kalimah isim. Sebab apa tadi Bunda Umul? Sebab apa tadi? Hah? Huruf jer, mudhof dan Sebab jer. jer. Ada 3 ya? Jer. Tuh. Nah. Allah kalimah apa Bunda Jamilatun Nafisa? Huruf jer. Allah kalimah apa? Kalimah dulu, tentukan dulu. Kalimah isim fi'il huruf kah? Kalimah kan ada 3. Kalimah isim. Kalimah isim. Sebab itu artinya tanda-tandanya ya. Jer. Ada 2 ya. Ada 2. Al dan Al-Janjir. Al dan jer begitu. Al dan jer ya. Ar-Rahmani. Bunda Hilya. Kalimah apa? Ar-Rahmani. Isim. Nggak dapat ya? Isim. Sebab apa? Sebab apa Bunda Umul? Al dan Jer. jer. Kan ada di ujungnya itu kan ni, itu kan jer itu. Al. Jer ada berapa Bunda Hilya? Jer. Jer ada? 3. Ada 3. Sebutkan. Kasrah. Kasrah tanwin. Kasroh tanwin mudhof ilaih. Ya. Nah Ar-Rahmani itu kasroh enggak? Ar-Rahmani ni itu. Kan barisnya itu. Baris bawah itu. Arti kasroh itu kan baris bawah. Harokat itu. Harokat kasroh. Nanti kalau agak kurang ngerti, putar lagi videonya ini ya. Karena tadi kan ada yang baru bangun tidur, capek, kerja lain sebagainya ya. Nanti bisa diputar ulang. Nanti saya tugaskan untuk dideteksi ya apa itu Al-Fatihah sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Sampai itu aja ya. Nanti ditulis di kertas itu ya, buku. Ba kalimah huruf jer, sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Faedahnya kan ada faedah huruf jer, isti'anah. Ismi kalimah isim, sebab huruf jer, mudhof dan jer. Udah 2 aja. Kalau yang huruf, kalau ada faedahnya dimasukkan. Biasanya yang ada faedah tadi baru huruf jer ya. Huruf jer ya. Faedah huruf jer kan, yang 19 ya. Huruf jer ada berapa Bunda Hilya? 19. Sebutkan. Min ila an ala fi ruba ba kaf lam wa ruba mud munzur. Iya, itu yang memudahkan begini. Rubba, waw rubba, kan mirip tuh. Rubba, waw rubba, ba, itu kawan 3 itu. Min ila an ala fi rubba, waw rubba, ba, kan gitu. Ba semuanya itu. Min ila an ala fi rubba, waw rubba, ba, kaf, lam, wa qasam, ba qasam, ta qasam, mus munzu, khala, ada, hasya, hatta, gitu. Coba ulang. Min ila an ala fi ruba wa ruba ba kaf lam mud munzur qala ada hasya. Ada yang tinggal nggak itu? Ada yang nggak tinggal itu? Bunda Jamilatun Nafisa. Coba Bunda Jamilatun Nafisa. Huruf jar ada? Ada 19. Sebutkan. Min ila an ala fi ruba wa ruba ba kaf lam wa qasam ba qasam ta qasam mundu khola hada hasa. Hatta. Hasa. Ya bagus. Faedah huruf min apa Bunda Hilya? Faedah huruf min apa?
Faedahnya huruf jar kan ada 19 itu. Min, faedahnya apa? Ibtida. Kan ada ibtida itu? Ya. Min, ibtida. Ila. Ibtida itu artinya permulaan. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Min, dari. Ibtidanya mulanya dari Masjidil Haram, ila intiha akhirnya itu. Intiha itu selesainya. Sampai ke Masjidil Aqsa. Luar biasanya nahu ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, wan nahu aula awalan ayu lama izil kalamu dunahu la yufhama. Nahu itulah yang pertama yang kita pelajari. Tanpa dia, maka kalam apapun dalam bahasa Arab susah dipahami. Seperti Al-Quran. Al-Quran tidak akan bisa kita pahami sempurna kalau tidak paham nahu sorob, seperti Luqot. Bunda Nur. Iya. Nur Saada ya ini ya? Nur Saada ya? Apa? Ini Nur apa ini? Nur Nurahida. Nur aja. Yang ini tadi Mila, Bunda Mila Nur ya? Iya, Jamila Mila Nur. Yang ini Nur apa ini? Nurahida. Nur apa? Nur Hafiza? Wahidah. Nur Wahida, ya. Faedah huruf min apa Bunda Nur? Nur Wahida? Min ibtida. Ila? Ila intiha. An? Mujawazah. Nanti kalau mau menengok arti mujawaza, isti'la, apa itu semua bisa di kamus. Bisa di kamus atau dalam proses. Makanya ini nggak diizinkan yai sebenarnya kita pakai Al-Quran. Karena sebagaimana cerita saya tadi, takut haid. Ya, cuma besok, nanti saya kirimkan itu kitab-kitab yang untuk mendalami, cari di tempat masing-masing. Kalau tidak bisa, silakan hubungi yai untuk mendapatkannya. Kalau nggak bisa. Udah itu lagi, an itu apa? An, faedahnya. Mujawazah. Mujawazah itu kan an, dari. Mujawazah, jawas, melewati, melampaui. Ala apa artinya ala? Ala faedahnya apa? Isti'la. Isti'la itu atas. Ya. Makanya kalau kita membaca ayat kan ada Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, ala, atas. Atas itu isti'la. Isti'la itu ada dua. Isti'la'ul hissi sama isti'la'ul maknawi. Kalau isti'la'ul hissi seperti ini, gelas di atas meja. Tapi kalau isti'la'ul maknawi, suami di atas istri. Bukan dipijaknya, bukan ya? Bukan diinjaknya ya. Itu bermakna maknawi. Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk, maka tak cocok dia isti'la'ul hissi, maka isti'la'ul maknawi. Bukan Allah Ta'ala itu di atas sebagaimana paham makhluk di atas itu. Isti'la'ul maknawi itu Allah di atas segala-galanya. Artinya, makanya ada beberapa ulama mentafsiri itu beragam ya. Ada katanya berkuasa gitu. Inilah kalau kita paham faedahnya itu. Isti'la. Ala isti'la. Fi apa? Fi. Zarfiyah. Zorfiyah. Zorfiyah itu di dalam. Rubba. Zarfiyah. Isti'anah. Rubba. Taklil atau taksir. Banyak atau sedikit. Rubba sa'imin. Berapa banyak orang puasa? Nah, rubba itu kan. Rubba sa'imin. Berapa banyak orang puasa? Laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Tidak ada dapat dia puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Sa'imin itu berbaris bawah gara-gara rubba itu. Seperti itu ya. Habis itu, waw rubba, apa faedahnya? Sama ya, waw rubba taklil atau taksir. Wa sa'imin. Nah, wa sa'imin sama makna itu. Bukan wa sa'imin itu artinya demi, tapi maknanya taklil atau taksir. Ba apa? Ba faedahnya.
Isti'anah, memohon bantuan, memohon pertolongan. Ya. Isti'anah. Bunda Jamila, Jamila Nur ya. Mila Nur ya. Alhamdulillah, kalimah apa? Kalimah isim. Isim sebab? Al? Al sama? Al dan musnad ilah. Iya, al dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya dalam bentuk apa itu? Mubtada. Mubtada, bagus. Siapa yang jawab itu tadi? Saya. Ya, sayanya nggak jelas ini. Saya yang mana ini? Semuanya cuma nampak yang jilbabnya aja ini. Mukanya nggak sempurna nampaknya. Berarti pernah mondok ya? Ya. Yang jawab musnad ilaih itu pernah mondok. Mubtada itu ya bisa subjek kata, pokok kata ya. Kalau dalam bahasa Jawa kan menerjemahkannya utawi ya. Utawi, memaknainya kan utawi ya. Utawi apa gitu, segala puji. Saya nggak tahu bahasanya. Saya orang Sumatera Utara. Nggak pakai tarkib itu. Cuma pernah dengar utawi iki iku opo sopo kang ing. Iya. Iya. Rupane seperti itu. Dua ada di situ, musnad ilaihnya dalam bentuk mubtada ya. Ya. Udah jelas itu, alhamdulillah. Lillahi. Siapa yang belum? Saya yang bangun tidur. Yang mana? Oh, yang bangun tidur siapa ya? Oh, Bunda Jamila Nur ya. Belum jelas. Nanti diputar lagi videonya ya. Oh, Iya, putar lagi. Ini kita share langsung. Gunanya supaya bisa ngambil faedah. Alhamdulillah, kalimah isim sebab al dan musnad ilaih. Lillahi itu dua itu sebetulnya. Satu lam, satu Allah. Jadi kalau gabung dia, lillahi itu gabung, jadi kayak gitu. Itu li sama Allah itu gabung jadi gitu dia. Mampet ya, nyatu dia. Li itu kalimah apa? Bunda Hilya. Kalimah apa? Huruf. Li. Li itu lam. Lam kalimah apa? Huruf. Ya, sebagaimana kata Bunda Umul. Huruf apa Bunda Umul? Huruf jer, ya, huruf jer. Sebab? Jer. Nah, sebab kalau huruf itu tengok aja tanda-tanda kalimat huruf apa? Kasroh. Ah, benar. Pinter ini, 100. Tanda-tanda Faedahnya apa? isim dan kalimat fi'il. Faedahnya apa? Milki, artinya memiliki. Lillahi, milik Allah. Segala puji milik Allah. Kan milki itu kan milik. Maka sumpah nggak cocok lillahi. Sumpah tuh cocoknya apa tadi, Bunda Umul? Ada berapa? Sumpah? 3. Sebut hurufnya. Kosam. Faedahnya sama semua itu kan? Kosam semua kan? Wow, kosam. Makanya kalau ditengok di Quran itu wat buha wal asri, semua baris bawah itu ya. Wal laili wasyamsi, kan gitu ya. Wawunya itu waw kosam, demi. Arti kosam itu demi. Jadi itu lagi, setelah itu li itu Allah, ya, lillahi Allah. Allah kalimah apa? Bunda Mila Nur. Allahi kalimah apa? Udah tengok Al-Quran terjemahannya perkata itu ya? Belum punya beli. Kalau ilmu itu harus berusaha. Dunia aja usaha. Mengalimkan diri ini 1 jam aja kita belajar lebih baik daripada sholat tahajud 1 malam suntuk. Inna fadlal ilmi khairun min fadlil ibadah. Sungguhnya keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Lebih baik daripada puasa sunat,
Gitu. Nah, udah. Allahi kalimah apa Bunda Jamilah Nur? Itu lillahi itu dipecah tuh. Dipecah, ditulis dulu Allah lillahi, lamnya itu loh. Allahinya itu loh. Nanti lamnya itu artinya lam kalimah huruf. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il faedahnya milki. Kan gitu ya. Allahi kalimah apa? Bunda Nur, sama dengan yang di atas tadi. Isim. Allahi kalimat isim. Kalimat isim. Sebab Mais. Jar dan al. huruf jer. Ya. Huruf jer, Ya. al dan Al dan jar. jer. Jernya itu di baris bawah itu. Ya. Iya. Karena kasrah itu ya, lillahi. Udah habis. Udah itu setelah alhamdulillahi, setelah itu apa Bunda Nur? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ya. Rabbi Rabbi kalimah apa? isim. Sebab kalimat isim itu kan tanda-tanda kalimat isim itu kan ada 7. Tengok di situ. Sebab apa dia? Nama. Ada yang bisa jawab? Sebab apa? Mudhof. Mudhof, betul. Apa mudhof? Jar. Susunan sama dari idhofah. Apa idhofah? Susunan terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Susunan kedua dari idhofah. idhofah. Contoh Kak. Rabbil alamin. Kita nggak lagi baca Quran, makanya dibaca ujung itu harokatnya. Karena nahu itu di ujung itu yang dipentingkan itu. Kayak mana? Rabbil alamina, alamini apa alaminu gitu. Nah, tapi kalau kita baca Quran, kita harus wakafkan. Ya. Al-alamina. Bunda Jamila. Jamilatun Nafisa. Al-alamina. Kalimah apa? Kalimah isim. Kalimah apa? Kalimah isim. Sebab ada berapa tandanya itu Bunda Umul? Iya, tanda-tanda kalimat isim ada 7. Pada al-alamina dapat berapa tanda dia? Ada 7. Ada 2, 3, 4. Ada 1. Ada berapa? Coba tengok. Tanwin. Ada tanwin. Di al-alamina itu ada tanwin. Ada 1. Apa dia? Al saja. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Al. Dia kan mudhof ilaih. Dan susunan kedua dari idhofah dia itu. Berarti tandanya selanjutnya apa? Jer. Jer ada 3. Kasroh tanwin, mudhof ilaih. Berarti ada berapa tandanya? Iya. Ada 2. Ada berapa? Ada 2. Al dan Jer. Al dan jer. Al dan Jer. Al dan Jer. Bagus. Bagus Bunda Jamilatun Nafisa. Setelah itu Ar-Rahman, Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Kalimah huruf apa Bunda Jamila? Ya, Milanur, Jamilanur. Ar-Rahmani isim. Isim. Kalimah isim sebab Al dan Isro. sebab Al dan enggak, kita enggak. Al dan Isro. Jer. Kita enggak pakai kasroh. Al dan
Jer. Al dan Jer, ya. Ar-Rahimi, Bunda Hilya. Bunda Hilya, Ar-Rahimi, kalimah apa? Kalimah ada berapa, Bunda Hilya? Bunda Hilya, kalimah ada berapa? Yang lain? Kalimah ada berapa? Isim. Ada 3, sebutkan. Isim, fi'il, huruf. Nah, pilih aja di antara itu. Jadi ketika ditanya, Ar-Rahimi, kalimah apa? Pilih di antara 3 itu. Isim, apa fi'il, apa huruf? Isim, tengok sesuaikan tandanya. Fi'il sesuaikan tandanya, huruf sesuaikan tandanya. Gitu aja. Ar-Rahimi, kalimah apa? Bunda Nur? Nur apa? Nur Hafizah? Isim. Kalimah isim sebab Al. al dan Jer. di ujungnya mi itu loh. Al dan jer, ya. Nah, ayat yang terakhir biar mudah nanti untuk ditulis ya. Saya harap ditulis selalu disetorkan tulisannya itu di apa ya, di grup WA kita. Maliki, kalimah apa, Bunda Umul? Isim sebab Kalimah isim. sebab apa? Juta sih. Sebab jer. Ada yang lain tidak? Sebab jer. Apa? Sebab apa satu lagi? Ada nggak yang lain? Mudhof. Mudhof, Bunda Umul, mudhof. Maliki yaumi ad-dini. Itu semua itu mudhof, mudhof ilaih, mudhof ilaih. Jadi dia itu apa namanya itu? Susunan idhofah. Maliki itu mudhof. Jadi maliki kalimah isim sebab mudhof dan jer. Nah, sebab maliki. Habis itu Bunda Jamilatun Nafisa apa? Setelah maliki. Yaumi. Kalimah apa? Kalimah isim. Isim sebab Jer. dua juga dia itu. Kalau idhofah itu bisa bergabung-gabung dia. 2 juga itu. Mudhof dan jer. Jer dan mudhof. Nah, tuh. Sudah. Bunda Hilya. Ad-dini. Kalimah apa? Kalimah apa? Kalimah. Kalimah isim. Sebab? Sebab apa? Sebabnya tenggang 7. Ya. Bunda Milanur coba. Sebab apa itu? Total dan jer. Ada alnya nggak? Ad-din itu. Ada dalam samsiahnya itu loh. Hah? Ada. Ada, berarti al. Ada. Jer ya. Al dan jer. Sampai ke situ aja ya kita ya. Udah jam 11. Nggak mau beraktivitas atau hal yang lain. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kenapa di sini tidak ada tandanya il
enggak. Ini siapa yang Kalau bertanya ini? Siapa yang di bertanya? lainnya di jurumnya itu ada Qadsin Saufa. Kenapa tidak dimasukkan Qadsin Saufa? Ini siapa yang bertanya ini? Saya Nur Wahidah. Nur Wahidah. Kalau dalam jurumiyah, tanda-tanda fi'il itu Qadsin Saufa dan Tata'ni Sakinah ya. Iya, iya. Kenapa tidak ada? Tidak semuanya harus pakai Qadsin Saufa. Kalau untuk fi'il itu tidak semua pakai Qadsin Saufa. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Kita pakai yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu enggak ada qadnya. Iya. Kita ciri-ciri yang jelasnya saja yang kita Iya. masukkan. Yang jelas itu huruf mudharaahnya, nunnya itu. Oh, iya. Karena tidak Iya, semua harus ada qadnya. Ini sebetulnya materi untuk mempermudah. Materi arba'in ini kan materi untuk mempermudah. Yang jelas masuk. Karena tidak semua fi'il madhi itu masuk qad. Seperti fi'il mudhari tidak semua masuk sin, tidak semua masuk saufa. Tapi kalau masuk sin saufa itu pasti fi'il gitu. Oh, iya. Cuma tanpa sin saufa itu pun tandanya sudah ada. Semua fi'il ada Qadsin Saufanya. Iya, iya. Dari itu. Coba tanda-tanda kalimat fi'il madhi apa? Apa? Fi'il madhi Tanda-tanda kalimat fi'il madhi? tak bisa. Masuk. Doro'ah. Patut itu menerima. Patut Tata'ni Sakinah. Jadi setiap fi'il madhi kalau bisa dia menerima tak mati itu yang untuk perempuan, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna, fa'ala, fa'alu, fa'alat, ta itu ya. Wahumahum, hiya, di hiyanya itu loh. Tidak dimasukkan. Jurumiyah, coba tanda-tanda kalimat isim dalam jurumiyah berapa? Huruf jarnya cuma 9 apa ya? Tanda-tanda kalimat isim di dalam jurumiyah berapa? Tanda-tanda kalimat isim apa fi'il? Isim. Kalimat isim. Ismu yurafu bil khati wa tanwini wa qul afi wa lam. Hanya 4. Hanya 4. Hanya 4. Tanwin, al, jer, huruf jer. Iya kan? Iya. Berarti nggak lengkap. Jurumiyah itu untuk dasar, tapi belum bisa untuk baca kitab. Oh iya, iya. Masih ada kekurangan. Itu batu loncatan. Nida nggak disebut. Kalau kita belajar alfiyah baru disebut nida. Iya. Kayak mudob. Contohnya kalau kita kena di apa namanya? Kalau Zaidun Qaimun oke lah kita tahu mubtada ya. Tapi kalau huwa qaimun, macam mana kita mau mengenal tanda isimnya itu, huwanya itu? Huwanya itu musnad ilaih tadi lah. Tanda isimnya musnad ilaihnya itu. Tapi di sini berarti karena isim mabni dalam bentuk isim dhamir. Kenapa? Mudhaf ilaih itu bisa tersusun dari 2 kalimat atau 3 kalimat sekaligus ya? Bisa. 4 bisa, 5 bisa. Pokoknya ujungnya itu beralla dia. Kalau tidak, pokoknya dia kalau mudhaf ilaihnya itu jangan beral. Kalau sudah beral, putus dia. Kalau mudhaf macam maliki yaumiddini. Tapi kalau malikil yaumi tak bisa lagi itu. Sudah habis. Maliki mudhaf, yaumi mudhaf, ad-dini mudhaf ilaih. Yaumi itu sekali juga mudhaf ilaih. Yang tidak boleh itu yang mudhaf atau mudhaf ilaih. Yang mudhaf ya.
yang tidak boleh pakai al. Tidak boleh isim ghairu munsharif. Oh, Yang tidak beral itu. Oh, maksudnya itu yang mudhof. Kalau mudhof ilaih sudah beral, berarti tidak bisa lagi dia untuk disambungkan menjadi mudhof. oh iya, iya, iya. Maliki yaumin. Itu kan mudhof ilaih, tapi dia sudah ditanwin. Dia nggak boleh menerima al, dia nggak boleh menerima tanwin. Kalau sudah menerima al dan tanwin, maka hilanglah unsur bisa menjadi mudhofnya. Sudah? Sudah Nur Wahidah? Jadi dibuat tanda-tanda kalimat fi'il ini, kalau di dalam kitab-kitab yang lain kan nggak dirinci. Tanda-tanda kalimat fi'il apa sekarang? Kita tidak disuruh untuk ngapal materi kayak Imriti, Jurunia, Alfia, Hasya Soban. Enggak perlu kita. Kita langsung langsung ngapal materi yang sesuai tempat kita saja bahasa kita. Karena orang lama di pondok itu sebabnya apa? Sibuk ngapal nazam tapi lupa praktek. Oh iya, iya. Ini kan kita langsung praktek, kita tanya apa kalimahnya itu. Dari begitu kan kita paham. Oh ini isim, ini fi'il, ini huruf, kan gitu. Oh iya, iya. Masih ada pertanyaan yang lain? Saya belum paham mudhof itu loh. Satu lagi, masih ada? Kayak Kalau tidak kita tutup. Siapa yang bertanya ini? Milanur. Bunda Umul. Milan. Siapa yang bertanya ini? Milanur. Siapa yang bertanya? Bunda Nur. Nur mana? Nur Wahidah. Milanur. Mudhof. Nggih. Iya, mudhof ya. Nggih. Mudhof itu kalimat majemuk kalau bahasa Indonesia. Kata majemuk. Seperti jam dinding, 1 jam, 1 dinding. Jadi disatukan. Jam lain, dinding lain. Tapi ketika sudah satu, namanya idopa. Nah, mudhofnya itu yang jamnya itu. Mudahnya begitu. Kalau dalam istilah bahasa Arab nanti kan, kalau mudhof itu kan yang disandarkan kepadanya, kan gitu. Intinya begini. Apa lagi? Baju merah. Baju lain, merah lain. Tetapi kalau disatukan sudah jadi idopa. Bajunya menjadi mudhof, merahnya menjadi mudhof ilaih. Tapi kalau baju yang merah itu sudah sifat. Kalau baju merah itu nggak pas ya. Kalau baju merah itu baju dari ya, salah. Baju Milanur gitu. Baju Bunda Milanur. Berarti baju dari Bunda Milanur. Begitu loh. Milanurnya orang lain, bajunya kan lain. Tapi ketika disatukan, baju Milanur berarti baju punya Milanur. Itu namanya bajunya mudhof, Milanurnya mudhof ilaih. Kalau belum paham sempurna, ulang saja videonya ini. Nanti lama-lama setelah mendengar entah 2-3 kali di download. Di apa ya, di Play Store kan ada pendownload Facebook. Nanti videonya diulang. Nanti tugasnya itu tadi ya, Bismi sampai Maliki Yaumiddin. Yang sudah kita apakan tadi ditulis. Ba kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Faedahnya isti'anah. Ismi kalimat isim sebab huruf jar, mudhof dan jar. Habis sampai itu aja, 2 itu aja. Sebabnya itu kan tak ada faedahnya. Faedah itu kena di huruf. Ya sudah. Jam sudah 11 lewat. Memang rasanya sebentar tapi waktunya sudah berputar lama. Masih ada pertanyaan?
Belum bisa Yang memposisikan Yang mubtada khabar itu. kalimat Ustaz. Semua Ustaz. Mubtada khabar fi'il fa'il maf'ul bi gitu ya. Ya mudhof. Sabar dulu. Ini masih materi pertama. Materi pertama aja terseok-seok. Ya. Ilmu itu kayak makan, nggak boleh satu piring terus, sesuap. Ini aja sulit Ustaz. Salah satu yang membuat ilmu itu kita jenuh, kita tidak belajar ilmu Belum sabar. paham mudah juga. Sabar dulu. Habis itu istiqomah. Istiqomah nyetornya. Ya. Nanti kalau saya langsung sebut di sini, yang lain puyeng. Yang belum paham. Bunda Umul mungkin udah paham. Yang lain ini nanti dengar apa katanya ini. Mubtada khabar apalagi nih. Makhluk seperti apa kan pening jadinya. Yang itu dulu, halaman 1 itu dulu. Setelah itu nanti kita masuk pembelajaran selanjutnya. Harapan PDF-nya di print ya. Datang ke tukang fotokopi print. Itu untuk memudahkan. Sudah Ustaz. Tapi PDF-nya udah ada di Saya apa? nggak bisa buka PDF Ustaz. Di grup itu yang dikirim itu kan udah ada. Kalau nggak paham caranya, datang ke tukang fotokopi. Tolonglah printkan Iya, ini, iya. gitu. Tolonglah cetak ini, gitu. Sudah ada yang ngeprint. Sudah. Ya Ustaz. Siapa saja? Coba. Bunda Jamilatun Nafisa sudah? Sudah. Bunda Milanur sudah? Ya. Sudah. Bunda Nurwahida? Nurwahida. Belum? Bunda Nurwahida sudah? Sudah juga. Satu lagi siapa saya? Bunda Hilya sudah? Bunda Hilya sudah? Belum. Fotokopi. Yang dikeluarkan itu jadi sedekah akhirat. Ini zaman sekarang ini kita perlu mengalimkan diri. Macam mana kita mau mendapatkan anak yang pintar, alim, yang soleh, soleha. Kita saja bakatnya, kemampuan nggak ada di situ. Oh iya. Minimal anak menengok kita sungguh-sungguh, tumbuh kesungguhan dia. Ibuku saja tetap belajar walaupun sudah berumur. Iya. Ah, itu kita lagi ngajar anak kita ini. Makna kesungguhan. Macam mana kita mau mendapatkan keturunan yang bagus sementara kita nggak berupaya menjadi gitu. Jadi uang belanja dari suami sisihkan, nanti print. Saya tengok banyak yang jual beli online ini. Berarti ini pengusaha semua ini. Ngeri-ngeri yang dijual. Belajar jadi pengusaha. Iya, entrepreneurship ya. Bunda Umul sudah print? Bunda Umul? Belum. Sudah di print? Print nanti ya? Belum Ustaz. Print nanti ya? Belum Ustaz. Iya. Kalau nggak mau print ditulis. Insya Allah. Kalau ditulis pegel tangannya. Iya. Tidak, yang itu PDF-nya. Ya, tulis. Iya, print nanti ya. Sampai di situ saja. Belum. Kita bermohon barakah, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah ya. Amin. Amin. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, istiqomahkanlah kami di dalam kebaikan. Jadikan kami kelak bisa berkumpul di surga, bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan ridhamu utama Nabi-Mu ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan apa yang kami lakukan dalam rangka thalabul ilmi ini, Engkau meridhoi kami, melancarkan rezeki kami, menyehatkan badan kami, menjadikan keturunan kami anak-anak yang soleh soleha. Jadikanlah perkumpulan perempuan yang ada di sini perempuan-perempuan yang soleha, ratu para bidadari di surga kelak. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan ibu bapak kami kelak masuk dalam barisan orang-orang bertakwa, ampunkan dosa mereka dan izinkan kami beserta mereka masuk surga. Jadikan suami kami orang-orang yang Engkau ridhai bersama kami kelak di surgamu. Ya Allah lancarkan rezeki kami. Jadikan rezeki yang halal bagi kami itu kami mudah beribadah kepada-Mu. Ya Allah tumbuhkanlah keistiqomahan di dalam hati kami supaya anak keturunan kami melihat kami bahwasanya belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi semuanya. Amin.